괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang teori hermeneutika, terutama dalam kritik sastra. Nah, hermeneutika adalah salah satu teori yang sangat penting dalam memahami dan juga menafsirkan teks, baik itu teks-teks agama, filsafat, maupun karya sastra. Nah, secara sederhana, hermeneutika bisa diartikan sebagai ilmu atau teori penafsiran. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Jadi, hermeneutika adalah pendekatan yang kita gunakan untuk memahami makna teks, terutama yang kompleks seperti karya sastra ataupun kitab suci. Nah, hermeneutika ini digunakan dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, seni, sejarah, dan tentunya sastra. Dalam kritik sastra, hermeneutika membantu kita menafsirkan karya sastra dengan lebih mendalam, mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Nah, kemudian di sini ada sejarah hermeneutika. Nah, jadi secara historis, hermeneutika pertama kali berkembang dalam teologi untuk menafsirkan teks-teks agama. Namun, pada abad ke-18, hermeneutika mulai diterapkan pada teks-teks non-religius. Di sini ada dua aliran utama dalam perkembangan hermeneutika. Nah, yang pertama itu ada mazhab klasik romantis. Nah, ini dipelopori oleh Friedrich, itulah namanya, Wilhelm Dilthey. Mazhab ini menekankan pentingnya memahami maksud pengarang dalam menafsirkan teks. Nah, kemudian yang kedua ada mazhab hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer. Nah, mazhab ini lebih berfokus pada peran penafsir. Penafsir di sini menginterpretasikan teks berdasarkan konteks dan pengalaman mereka sendiri, bukan semata-mata dari maksud pengarang. Nah, dalam tradisi Islam, hermeneutika itu dikenal sebagai ilmu at-ta'wil dengan dua pendekatan, tafsir bil matsur yang objektif dan tafsir bil ra'i yang lebih subjektif. Nah, kemudian ada jenis-jenis hermeneutika. Di sini ada tiga jenis utama hermeneutika. Yang pertama ada hermeneutika metodologis, yaitu fokus pada metode penafsiran yang sistematis. Model ini sering digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, yang kedua ada hermeneutika filosofis. Ini lebih dari sekadar metode. Hermeneutika filosofis adalah cara memahami makna secara mendalam, tak terbatas pada teks agama, tapi juga merambah ke berbagai bidang seperti sejarah, hukum, dan juga filsafat. Kemudian yang ketiga ada hermeneutika kritis. Ini mengaitkan pemahaman teks dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi. Hermeneutika ini juga bertujuan untuk mendeteksi distorsi dalam komunikasi dan juga makna. Kemudian ada beberapa tokoh penting dalam teori hermeneutika. Antara lain adalah Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, dan Jürgen Habermas. Nah, di dunia Islam kita mengenal tokoh seperti Muhammad Argon dan Hasan Hanafi yang menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan teks keagamaan. Nah, mungkin itu saja. Jadi, melalui hermeneutika kita bisa menggali makna yang lebih dalam dari sebuah teks sastra, baik dari sisi penulis maupun pembaca. Hermeneutika juga membantu kita memahami teks dalam konteks sejarah, budaya, dan bahasa yang lebih luas. Itu sebabnya teori ini sangat penting dalam kritik sastra. Nah, mungkin
Mungkin itu aja sekian pembahasan kita kali ini tentang teori hermeneutika. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.